warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas 9B. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya baik, bukan? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Tahu tidak siapa sih orang yang pertama kali menggunakan istilah statistika? Coba Rina, siapa? Albert Einstein. Kurang sedikit lagi. Mungkin temannya dari teman. Oke. Selanjutnya ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Ya Rina? Iya, betul sekali. Tepuk tangannya dong teman-teman. Iya, betul sekali. Orang yang pertama menggunakan istilah statistika adalah Albert Einstein. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Statistika. Lalu ada yang tahu nggak sih apa itu statistika, statistik, dan data? Apa sih bedanya? Oke, mari kita ulas satu persatu. Nah, apa sih statistika, statistik, dan data itu? Oke, yang pertama adalah statistika. Statistika adalah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data serta cara mengambil kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Sementara itu, statistik merupakan sekumpulan fakta atau angka yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Kemudian ada data. Data merupakan keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau merupakan gambaran mengenai suatu keadaan. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai 3 topik. Yang pertama ada penyajian data statistika. Yang kedua, penyajian data dengan diagram. Dan yang ketiga, ada ukuran pemusatan data. Materi yang pertama kita akan belajar mengenai penyajian data. Bagaimana sih tahap awal dalam kegiatan statistika itu? Apa saja yang dilakukan dan bagaimana sih bentuk dari penyusunan data itu? Oke, mari kita ulas satu persatu. Sebagai tahap awal dalam kegiatan statistika adalah melakukan pengumpulan data. Nah, dilanjutkan dengan penyusunan data yang disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, data yang terkumpul harus memberikan gambaran mengenai suatu keadaan sehingga dapat diolah untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, data statistika yang telah disusun dapat disajikan dalam bentuk diagram atau grafik dan juga bisa disajikan juga dalam bentuk tabel atau daftar sehingga data tersebut menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pengguna dibandingkan dengan penyajian data dalam bentuk angka-angka semata. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram telah menciptakan tampilan yang lebih menarik dan artistik. Sementara itu, penyajian data dalam bentuk lainnya, yaitu dalam bentuk tabel, akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengelolaan data. Topik yang kedua yaitu penyajian data dengan diagram. Nah, diagram apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama ada diagram batang, yang kedua ada diagram garis, yang ketiga ada diagram lingkar. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai penyajian data dengan diagram batang. Diagram batang umumnya digunakan untuk menyajikan data tentang nilai suatu objek penelitian secara visual dalam kurun waktu tertentu. Pada diagram batang, data statistik disajikan dengan menggunakan gambar berbentuk batang atau persegi panjang yang letaknya vertikal atau horizontal. Letak batang yang saling berdampingan dibuat terpisah atau tidak menyatu. Oleh karena penyajian data dalam bentuk diagram batang lebih sederhana tampilannya dan lebih mudah untuk dibaca, maka penyajian data bentuk ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, informasi tentang perolehan suara hasil pemilu yang dimuat di media cetak dan juga disiarkan
oleh media televisi. Nah, hampir seluruh media cetak dan televisi nasional dalam liputannya menyajikan data hasil perolehan suara partai-partai pemilu dalam bentuk diagram batang, sehingga informasi tersebut menjadi lebih mudah dicerna oleh pemerhati. Yang kedua ada penyajian data dengan diagram garis. Diagram garis umumnya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara berkala atau teratur dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, data nilai ujian nasional atau UN suatu sekolah dari tahun ke tahun. Ada suhu badan pasien demam berdarah setiap jam, berat badan bayi setiap bulan, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dari tahun ke tahun dan sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penyajian data dengan diagram lingkaran. Selain menggunakan diagram batang dan diagram garis, data statistik dapat disajikan dengan menggunakan diagram lingkaran. Daerah lingkaran menggunakan data seluruhnya, sedangkan bagian dari data digambarkan dengan menggunakan juring atau sektor. Bagian sudut pusat tiap juring harus sebanding dengan besar nilai data yang disajikan. Oke, sekarang perhatikan gambar yang telah disajikan. Diagram lingkaran yang telah disajikan itu adalah menunjukkan kesenangan olahraga dari kelas 9E. Perhatikan daerah lingkaran atau juring yang terluas, yaitu juring sepak bola yang paling digemari oleh anak kelas 9E. Dengan demikian, luas juring lingkaran tersebut harus sebanding dengan banyaknya siswa yang menyukai sepak bola. Topik kita yang ketiga yaitu ukuran pemusatan data. Ada tiga, yang pertama ada mean atau rata-rata hitung, yang kedua ada median, dan yang ketiga ada bonus. Ukuran pemusatan data statistika yang pertama yaitu rata-rata hitung atau mean. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan 5 orang wisatawan dengan tinggi badan masing-masing 185 cm, 177 cm, 182 cm, 183 cm, dan 180 cm. Bagaimana sih cara kalian untuk menentukan rata-rata tinggi badan kelima orang tersebut? Apakah ada yang bisa? Oke, mari kita selesaikan bersama-sama. Pada permasalahan di atas, jika kalian menghitung dengan teliti, maka akan diperoleh tinggi badan rata-rata kelima orang tersebut sebagai berikut. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan semua tinggi badan yang telah kita ketahui, kemudian membaginya dengan jumlah orang yang ada, yaitu sejumlah 5, sehingga didapatkan 907 dibagi 5 sama dengan 181,4. Jadi tinggi badan kelima orang tersebut memiliki rata-rata 181,4 cm. Dalam statistika, tinggi rata-rata merupakan salah satu ukuran yang digunakan pada pengolahan data statistika dalam kaitannya dengan suatu penelitian. Nah, dalam statistika, tinggi rata-rata disebut dengan istilah rata-rata hitung atau mean dan dapat dinyatakan dengan X-bar. Pada uraian dan kegiatan sebelumnya, data tinggi wisatawan dan berat badan dapat dinyatakan dengan X1, X2, X3, X4, dan Xn. Sehingga nilai rata-rata hitung mean dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn, kemudian dibagi dengan N tidak sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan data yang disajikan dalam bentuk tabel atau daftar berikut. Untuk mempermudah perhitungan nilai mean atau rata-rata hitung, tabel dilengkapi dengan baris ketiga yang berisikan hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai.
Selanjutnya, untuk menentukan nilai atau rata-rata hitung dari data tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu mean sama dengan jumlah dikali frekuensi nilai dibagi dengan jumlah frekuensi. Oke, yang kedua dalam ukuran pemusatan data ada modus. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah mode digunakan untuk sesuatu yang banyak atau sering digunakan oleh kebanyakan orang. Misalnya, mode pakaian merupakan model dan corak pakaian, sedangkan mode rambut merupakan tatanan rambut yang dimana kedua mode tersebut banyak diminati oleh kebanyakan orang. Dengan demikian, banyak orang yang memilih pakaian atau memotong rambutnya mengikuti mode yang sedang populer. Istilah mode memiliki bentuk jamak yaitu modus. Dalam matematika, modus dalam suatu data berarti nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Tolong digarisbawahi, oke? Misalnya, nilai yang paling banyak diperoleh siswa dalam ulangan matematika adalah 75. Maka, nilai 75 tersebut merupakan modus dari data hasil ulangan tersebut. Sehingga, seperti yang telah kita ketahui, jadi modus dapat disimpulkan sebagai nilai yang paling banyak atau sering muncul, atau bisa disebut juga dengan modus itu frekuensinya yang paling tinggi. Sekarang perhatikan contoh yang telah ditampilkan. Apakah ada yang tahu berapa nilai modusnya? Nilai mana yang memiliki frekuensi yang paling tinggi? Coba siapa? Oke, Dina, coba berapa? 75. Masih kurang sedikit lagi. Ada yang tahu lagi? Ada yang bisa? Oke, Farhan berapa? 80. Oke, betul sekali. Jadi modus dari nilai yang telah disajikan dalam tabel tersebut adalah 80. Oke, yang ketiga ada median. Jika data sudah diurutkan, kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama, maka nilai data yang terletak di tengah disebut dengan median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah. Jika banyak data ganjil, maka mediannya terletak tepat di tengah-tengah. Kemudian jika banyak datanya genap, mediannya adalah nilai rata-rata dari dua data tengah. Masih bingung ya? Oke, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Baik, untuk menambah pemahaman kita, mari kita ulas satu persatu. Jika banyak data ganjil, median terletak tepat di tengah-tengah. Nah, untuk penerapannya, mari kita lihat soal di samping. Disajikan data 6677788 Ada yang tahu berapa mediannya? Coba Lina, berapa? 7. Wah, betul sekali, luar biasa. Dari mana sih Bu kok bisa dapat 7? Oh, oke, mari kita ulas bagaimana kita mendapatkan 7. Kita ingat kembali, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Dari soal tersebut kita tahu bahwa data itu sudah diurutkan. Maka langkah yang harus kita lakukan setelahnya adalah, ya betul sekali, membagi dua data tersebut dengan 4 dari soal tersebut, 4 di kanan, 4 di kiri. Dan tinggallah angka 7 di tengahnya yang kita sebut sebagai median. Karena data tersebut ganjil, maka nilai yang ada di tengahnya pun tunggal. Oke, paham? Paham. Oke, yang kedua yaitu jika banyak data genap. Mediannya adalah nilai rata-rata dari dua data tengah. Kita menuju ke nomor 2. Disajikan data 6879876710897. Wah, ternyata data yang disajikan tidak urut. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut sehingga diperoleh 6677778889910.
Kemudian kita bagi menjadi 2 dengan 5 di kanan, 5 di kiri. Wah, ternyata di tengah ada 2 angka, yaitu 7 dan 8. Lalu bagaimana mediannya? Kita kembali lagi, mediannya adalah nilai rata-rata dari 2 data tengah. Jadi 7 dan 8 tersebut kita cari rata-ratanya dengan dijumlahkan kemudian dibagi 2, sehingga diperoleh 7,5. Sehingga median dari data soal nomor 2 adalah 7,5. Wah, ternyata waktu tidak terasa berjalan sangat cepat. Oke, Ibu masih punya 15 menit, mari kita ulas apa yang kita pelajari hari ini. Pada hari ini kita belajar mengenai 3 topik. Yang pertama ada penyajian data statistika, yang kedua ada penyajian data dengan diagram, yang ketiga ada ukuran pemusatan data. Oke, dalam penyajian data statistika, tahap awal dalam kegiatan statistika adalah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dengan penyusunan data yang digunakan sesuai kebutuhan. Nah, data dapat disajikan dengan menggunakan diagram. Di antaranya ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Namun selain menggunakan diagram, dapat juga disajikan dalam bentuk tabel atau daftar distribusi frekuensi. Tapi yang kedua yaitu penyajian data dengan diagram. Yang pertama, pada diagram batang, frekuensi nilai sebanding dengan tinggi batang. Sedangkan pada diagram lingkaran, sebanding dengan luas juring. Yang ketiga, ukuran pemusatan data. Untuk mencari mean, rata-rata hitung dari sekumpulan data dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu mean sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Dan untuk mencari rata-rata hitung pada data yang disajikan dalam bentuk tabel atau daftar dapat digunakan rumus berikut, yaitu mean sama dengan jumlah kali frekuensi nilai kali nilai dibagi dengan jumlah frekuensi. Yang kedua ada modus. Modus adalah nilai data yang frekuensinya terbesar atau nilai yang paling banyak muncul. Dan yang terakhir ada median, yaitu nilai tengah suatu data setelah data tersebut diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Median adalah nilai tengah jika banyak nilai pada data tersebut ganjil. Jika banyak nilai pada data tersebut genap, maka mediannya adalah rata-rata nilai tengah.